Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita mencoba mentadaburi surat paling akhir di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-114, surat An-Nas. Surat ini dinamakan An-Nas dengan nama kita ini manusia, semuanya adalah An-Nas, manusia. Dan manusia ada penciptanya, dan karena manusia ada penciptanya, kita akan bertanggung jawab kepada pencipta. Nah, surat ini mengajarkan kepada kita tentang perjalanan hakiki kehidupan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita lihat ayat ini mengenalkan pertama kali tentang Tuhannya manusia, Raja yang menguasai manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi Allah mengenalkan 3 nama Allah sekaligus, dan itu langsung dikaitkan dengan manusia. Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas. Dan ternyata Allah mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, dan tentunya perintah untuk Rasul adalah perintah untuk kita semuanya, agar kita berlindung kepadanya. Nah, berlindung dari apa? Berlindung dari min waswasil khannas, dari pembisik yang tersembunyi. Nah, pembisik yang tersembunyi ini kan sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, siapa ini? Namun Allah belum menjawab. Dijawab dengan pekerjaannya, alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan dalam dada manusia. Kemudian baru disebutkan siapa dia? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, artinya sekilas ini kita lihat ayat yang pendek, dan saya yakin mayoritas kaum muslimin hafal dengan surat ini, menandakan, mengajarkan pada kita ini dalam sebuah perjalanan. Tujuan kita itu adalah Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas. Ini tujuan perjalanan. Ya. Kemudian kita sebagai manusia ini yang akan melakukan perjalanan. Nah, ternyata perjalanan ini nggak mulus. Di kanan kiri kita itu ada yang menggoda kita, ada yang membujuk kita, ada yang menipu kita. Jangan ke situ nu, minggir ke sini. Jangan lurus, belok ke sini. Kanan kiri kita itu memberikan bisikan-bisikan kepada kita agar kita gak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadis, beliau membuat sebuah garis lurus, kemudian ada garis ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Setiap ujung garis ke kanan kiri itu ada setan yang menyeru manusia. Karenanya kita ini ibarat berjalan. Nah, sekeliling kita, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, itu berusaha membelokkan perjalanan kita. Karena itulah, kalau untuk sesama manusia, mungkin kita bisa mengatasinya. Tapi yang namanya bisikan setan ini rumit untuk bisa kita atasi sendiri. Karena itulah maka Allah memerintahkan kepada nabinya, kepada rasulnya, berlindung kepada Allah, berlindung kepada zat yang menguasai manusia, Tuhannya manusia, kemudian yang disembah oleh manusia. Agar apa? Agar kita dilindungi dari pembisik yang berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Karena ini bisa membelokkan perjalanan kita. Ini bisa membelokkan perjalanan kita. Nah, kalau perjalanan kita sampai belok, naudzubillah min dzalik, kita nggak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pesawat itu kalau ini begini, ternyata nggak sesuai dengan tujuannya, belok, wah berbahaya. Bisa kehabisan bahan bakar, nanti nggak mendapatkan landasan, atau bahkan jatuh ke laut dan sebagainya. Itu berbahaya. Makanya yang paling ditakuti para penumpang pesawat itu, kalau kemudian pesawatnya nggak landing di tempat tujuannya, itu paling berbahaya. Karenanya
agar kita bisa landing di tempat yang kita tuju, yaitu tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlindung kepada Allah itu artinya kita benar-benar menjadikan setan itu sebagai musuh kita. Dan kalau ada bisikan-bisikan hati ya yang mendorong kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita balik. Segera kita balik. Balik perjalanan menuju kepada Allah. Makanya taubat itu disebutnya ar-ruju, kembali. Awalnya kita berjalan begini, ya, kemudian ketika belok, balik lagi. Belok, balik lagi. Jangan belok keterusan. Waduh, bahaya. Bisa nggak landing pada tempat tujuan, dan itu sangat menyakitkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.